wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Paralel A, mata kuliah Matematika Optimasi. Di sini kami akan membahas hasil diskusi dari kelompok kami mengenai respon surface metodologi optimasi pengolahan kriwet nanas menggunakan mesin vacuum frying dan dosen pengampu Bapak Dwi Sukma Donaryanto, STMT. Next. Perkenalkan, nama saya Aris Firmansyah dengan NPM 2203201034. Perkenalkan, nama saya Abeluludia Firdaus dengan NPM 2203201001018. Perkenalkan, nama saya Delita Bilkis dengan NPM 220320101009. Kenalkan, nama saya Anissa Murwadelia dengan NPM 220320101028. Dan saya Salsabila Aulia Rahman dengan NPM 220320101040. Next. Apa itu RSM? RSM atau Response Surface Methodology adalah kumpulan teknik matematika dan statistik yang berguna untuk memodelkan dan menganalisa masalah di mana respon yang diinginkan dipengaruhi oleh banyak variabel dan tujuannya adalah untuk mengoptimalkan respon tersebut. Biasanya respon surface divisualisasikan secara grafis. Next. Pada aplikasi kali ini berupa eksperimen untuk mengoptimalkan pengolahan kriwet nanas menggunakan mesin vacuum frying. Dalam pengoptimalan ini, variabel respon kadar air atau disebut juga dengan Y dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu yang pertama suhu yang sebagai X1, kedua ketebalan sebagai X2, ketiga waktu sebagai X3. Tujuan dari RSM ini adalah untuk memahami fungsi respon surface methodology dalam pengoptimalan pengolahan kriwet nanas menggunakan mesin vacuum frying yang menentukan nilai respon yang dipengaruhi oleh variabel yang telah ditentukan dan disebutkan tadi. Next. Penjelasan analisis eksperimen. Untuk mendapatkan titik optimal respon pada eksperimen ini digunakan kompor gas dan tubular heater. Kemudian dilanjutkan dengan optimasi pengolahan kriwet nanas menggunakan mesin vacuum frying dengan faktor dan level yang telah ditentukan, serta analisa respons berupa kadar air dari kriwet nanas untuk memperoleh kombinasi optimal dari faktor-faktor yang diujikan. Next. Pada pembahasan kali ini, yang pertama yaitu tahap screening, kedua perancangan percobaan, ketiga hasil pengumpulan data, keempat model polinomial kuadrat, 5 analisis variansi atau ANOVA, 6 kontur plate dan respon surface, dan yang terakhir penentuan kondisi optimal. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap screening. Tahap screening merupakan tahapan untuk memperoleh data kadar air agar dilakukan perbandingan antara kompor gas dan tubular heater. Tujuan dari tahap screening yaitu supaya dapat ditentukan pemanas yang lebih baik berdasarkan data kadar air keripik nanas untuk selanjutnya digunakan dalam pengumpulan data pada desain eksperimen. Pengumpulan data dilakukan sebanyak 5 kali untuk tiap pemanas. Data yang dikumpulkan masing-masing menggunakan bahan uji nanas sebanyak 1 kg. Faktor dan level yang digunakan pada tahap screening adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suhu sekitar 80 derajat Celcius. Dan kedua, ketebalan irisan sekitar 9 mili. Dan waktu penggorengan sekitar 50 menit. Hasil rekapitulasi screening. Yang pertama ada tabel 1, yaitu rekapitulasi hasil screening kompor gas. Yaitu
berat keripik yang dihasilkan dengan rata-rata 218,57 gram dan kadar air 2,19%. Dan tabel 2 adalah rekapitulasi hasil screening tubular heater dengan rata-rata 212,67 gram dan kadar air sekitar 1,94%. Hasil screening dari dua pemanas. Data pada hasil kadar air yang dihasilkan menunjukkan bahwa tubular heater lebih baik karena memiliki rata-rata kadar air yang lebih kecil, yaitu 1,94% dibandingkan dengan kadar air yang dihasilkan menggunakan kompor gas, yaitu 2,19%. Berat keripik nanas yang dihasilkan menggunakan tubular heater juga lebih baik karena memiliki rata-rata yang lebih kecil pula, yaitu 212,67 gram, dibandingkan dengan berat keripik nanas yang dihasilkan menggunakan kompor gas, yaitu 218,57 gram. Sehingga dapat ditentukan bahwa tubular heater merupakan pemanas terpilih yang akan digunakan dalam desain eksperimen di tahap selanjutnya. Dalam perancangan percobaan, rancangan percobaan RSM yaitu Central Composite Design dengan banyaknya percobaan sebanyak 20 kali. Faktor dan level faktor yang akan diujikan dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Level faktor masing-masing diberi kode antara lain level rendah dengan kode -1, level menengah dengan kode 0, serta level tinggi dengan kode +1. Di sini dengan variabel suhu, ketebalan irisan, dan waktu penggorengan. Berdasarkan faktor dan level yang sudah dijelaskan, diperoleh hasil rancangan percobaan dari software Minitab 17 yang dapat dilihat pada tabel 4 di samping. Nah, di sini merupakan perolehan hasil rancangan. Nah, hasil pengumpulan data. Pengumpulan data percobaan masing-masing menggunakan bahan buah nanas sebanyak 1 kg. Bahan berupa buah nanas tersebut diolah menjadi keripik nanas menggunakan mesin vakum frying. Selanjutnya, keripik nanas yang dihasilkan ditimbang terlebih dahulu sebanyak kurang lebih 10 gram. Kemudian akan diukur kandungan kadar airnya melalui proses penguapan menggunakan oven listrik atau microwave dengan suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah itu, keripik nanas yang sudah melalui proses penguapan akan ditimbang kembali untuk mengetahui berat akhir sehingga dapat diperoleh data kadar airnya. Nah, di sini rekapitulasi berat awal dan berat akhir yang dihasilkan dari masing-masing perlakukan dapat dilihat pada tabel 5 di samping. Di sini faktornya dan di sini responnya. Oke, pada model polinomial kuadrat, model polinomial kuadrat digunakan untuk melakukan prediksi dari kondisi optimal untuk respon kadar air berdasarkan data yang diperoleh dari rancangan percobaan. Alasan penggunaan model polinomial kuadrat yaitu karena dalam rancangan percobaan menggunakan 3 faktor, ada suhu, ketebalan, waktu, sebagai variabel independen dan respon kadar air sebagai variabel dependen, sehingga model polinomial kuadrat cocok untuk digunakan dalam kondisi ini. Next. Dalam persamaan model polinomial kuadrat dari hasil pengolahan software Minitab 17 yang terbentuk dari masing-masing faktor terhadap respon kadar air dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sini ada keterangannya juga, ada X1 sama dengan suhu, X2 sama dengan ketebalan, dan X3 sama dengan waktu. Next. Analisis variansi atau ANOVA. Nah, ini digunakan untuk menguji signifikansi dari masing-masing faktor terhadap respon kadar air keripik nanas. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA itu untuk pengujian signifikansi masing-masing perlakuan terhadap respon kadar air adalah sebagai berikut. Next. Hasil ANOVA respon kadar air yang diperoleh dari software Minitab 17 dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada source, DF,
DCSS, DCMS, sama F-value, sama P-value-nya. Next. Nah, dapat diketahui pembahasannya sekarang berdasarkan tabel 6 yang menunjukkan hasil ANOVA diperoleh P-value dari model sebesar 0,000 yang lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi sebesar 0,05, sehingga menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah signifikan. Keputusan dari hasil ANOVA dengan mengacu hipotesis yang digunakan yaitu menerima H1, berarti terdapat minimal satu perlakuan yang mempengaruhi respon kadar air, faktor suhu, faktor ketebalan, dan faktor waktu. Juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap respon kadar air dengan ditunjukkan oleh nilai P-value yaitu 0,000 yang kurang dari nilai 0,01. Sehingga urutan faktor yang berpengaruh terhadap respon kadar air yaitu suhu 1 kali, ketebalan 2 kali, waktu 3 kali. Next. Contour plot dan response surface. Contour plot dan response surface memiliki fungsi yang sama untuk menunjukkan suatu pola interaksi antara masing-masing faktor terhadap respon kadar air. Warna pada counter plot dari hijau ke biru menunjukkan bahwa adanya penurunan nilai kadar air. Counter plot dan response surface terhadap respon kadar air akan ditunjukkan dan dijelaskan pada slide berikutnya yang dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada pengaruh ketebalan X2 dan waktu X3 terhadap respon kadar air. Bisa dilihat pada gambar yang A, yaitu merupakan kontur plot kadar air faktor ketebalan, dan pada gambar B merupakan respon surface kadar air pada faktor ketebalan. Bisa di next. Berdasarkan kontur plot dan respon surface pada gambar sebelumnya, dapat diketahui bahwa daerah optimal respon kadar air terdapat pada faktor suhu sebesar 80 derajat Celcius dengan ketebalan 6,22 mm dan waktu selama 59,81 menit. Kadar air minimal terdapat pada daerah yang berwarna biru tua dengan keterangan kadar air kurang dari 2%. Atau lebih tepatnya daerah berwarna biru tua tersebut dengan faktor ketebalan 6,22 mm dan faktor waktu selama 59,81 menit menghasilkan kadar air sebesar 0,252%. Bisa di next. Yang kedua ada pengaruh suhu X1 dan waktu X3 terhadap respon kadar air. Bisa dilihat pada gambar A, yaitu merupakan kontur plot kadar air pada faktor suhu, dan gambar B merupakan respon surface kadar air faktor suhu. Next. Berdasarkan kontur plot dan respon surface pada gambar sebelumnya, dapat diketahui bahwa daerah optimal respon kadar air terdapat pada faktor ketebalan sebesar 6 mm, dengan suhu 80,40 derajat Celcius dan waktu selama 59,75 menit. Kadar air minimal terdapat pada daerah yang berwarna biru tua dengan keterangan kadar air kurang dari 2%, atau lebih tepatnya daerah berwarna biru tua tersebut dengan faktor suhu 80,48 derajat Celcius dan faktor waktu selama 59,75 menit menghasilkan kadar air sebesar 0,2579%. Bisa di next. Yang ketiga yaitu pengaruh suhu X1 dan ketebalan X2 terhadap respon kadar air. Bisa dilihat pada gambar A yaitu kontur plot kadar air faktor waktu, dan gambar B merupakan respon surface kadar air faktor waktu. Next. Berdasarkan kontur plot dan respon surface pada gambar sebelumnya, dapat diketahui bahwa daerah optimal respon kadar air terdapat pada faktor waktu selama 60 menit dengan suhu 80,06 derajat Celcius dan ketebalan sebesar 6,1 mm. Kadar air minimal terdapat pada daerah yang berwarna biru tua dengan keterangan kadar air kurang dari 2%. Atau lebih tepatnya, daerah berwarna biru tua tersebut dengan faktor suhu 80,06 derajat dan faktor ketebalan sebesar 6,1 mm menghasilkan kadar air sebesar 0,254%.
Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu ada penentuan kondisi optimal, di mana penentuan kondisi optimal menggunakan software Minitab 17 untuk memprediksi kondisi dari faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan respon kadar air. Kondisi optimal yang diinginkan yaitu meminimasi nilai dari respon kadar air dengan menggunakan data hasil rancangan percobaan dengan 20 perlakuan yang di dalamnya terdapat 6 center point. Next. Jadi kita bisa menggunakan parameter kondisi optimal, di mana parameter dalam penentuan kondisi optimal pada respon kadar air dapat dilihat pada tabel 7 berikut, di mana parameternya ada respon, goal, lower, target, dan upper. Next. Solusi optimal, meminimasi respon kadar air pada keripik nanas bertujuan agar dapat diperoleh kualitas baik dari keripik nanas yang dihasilkan, sehingga target kadar air yang hendak dicapai yaitu sebesar 0,8964%. Berdasarkan parameter tersebut, dihasilkan kondisi optimal untuk meminimasi kadar air pada keripik nanas yang dapat dilihat pada tabel 8 di slide berikutnya. Next. Pada tabel ada solution, di mana diketahui suhu, ketebalan, waktu, dan kadar air. Berdasarkan tabel 8 tersebut, diketahui bahwa solusi optimal diperoleh kadar air sebesar 0,3025% dengan suhu sebesar 76,7723 derajat Celcius, dengan ketebalan 5,27 mm dan waktu 61,72 menit. Selanjutnya, hasil solusi optimal ini akan dilanjutkan ke tahap verifikasi. Next. Di mana hasil verifikasi solusi optimal dapat dilihat tabel berikut, ada berat awal, berat akhir, dan kadar air. Dan diketahui total dan rata-ratanya. Next. Hasil verifikasi solusi optimal diperoleh total kadar air dari 5 kali percobaan, yaitu 1,4961% dengan rata-rata kadar air 0,2992% yang memiliki selisih kadar air pada prediksi awal sebesar 0,0033%. Berdasarkan nilai rata-rata kadar air yang dihasilkan dari tahap verifikasi dan nilai kadar air pada prediksi awal, maka diperoleh nilai error pada respon kadar air sebesar 0,05. Nilai error yang diperoleh tersebut sudah sesuai dengan prediksi model. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan dan hasil yang kita jelaskan tadi. Berdasarkan hasil optimal pengolahan keripik nanas menggunakan metode RSM yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap screening, kadar air yang dihasilkan oleh tubular heater memiliki rata-rata yang lebih rendah, yaitu sebesar 1,94% dibandingkan kompor gas yang menghasilkan kadar air sebesar 2,19%, sehingga dapat disimpulkan pemanas yang lebih optimal dari hasil screening yaitu tubular heater. Yang kedua, hasil ANOVA diperoleh p-value dari model sebesar 0,000 yang lebih kecil dibandingkan derajat signifikansi sebesar 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah signifikan. Nilai error pada respon kadar air sebesar 0,05. Hal ini sudah sesuai dengan prediksi model karena taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Sekian presentasi penjelasan RSM dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.